Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1709, lawan yang mendadak datang. Pegunungan yang megah, salju yang tebal, gletser setinggi puluhan ribu meter, dilihat dengan jelas dari kejauhan. Angin kencang dan salju tebal tidak pernah berhenti. Gunung salju di sini tampak seperti satu persatu dewa pertempuran yang memiliki kekuatan luar biasa, membuatmu sama sekali tidak memiliki kekuatan perlawanan. Manusia bukan maha kuasa. Betapapun kuatnya seseorang, ada kalanya dia tidak dapat menahan diri, menghadapi pegunungan yang tertutup salju tak berujung yang seperti ini, yang membeku sejauh ribuan mil. Siapa yang akan tidak terpengaruh olehnya? Thomaskin dan Cherry Sie sangat berhati-hati, berencana untuk menuju lembah celah besar di kejauhan, tetapi mereka harus sangat berhati-hati, jika tidak, dengan sedikit kecerobohan saja mereka sudah akan pecah menjadi berkeping-keping dan berubah menjadi es untuk ribuan tahun, terkubur selamanya di sini. Thomaskin menoleh ke belakang. Selain badai salju yang tak berujung, dia sepertinya merasakan bahwa ada orang yang sedang mengikuti di belakang mereka. Ada orang. Kenapa aku tidak merasakannya? Cherry Sie menatap Thomaskin untuk sejenak, lalu menoleh ke belakang. Selain badai salju tak berujung, sama sekali tidak ada hal-hal lain di belakang mereka. Angin dan salju tertiup kencang, dan badai di sekitarnya juga tidak pernah berhenti, bertiup terus-terusan, membuat orang merinding begitu tertiup olehnya. Bahkan dia pun harus memakai pakaian yang sangat tebal agar bisa menahan hujan salju yang deras ini. Mungkin aku salah dengar. Thomaskin berkata dengan pelan, tetapi pada saat seperti ini. Thomaskin menggelengkan kepalanya. Mungkin juga dia terlalu lelah selama beberapa hari ini. Jadi dia menjadi sangat berhati-hati dalam Gunung Kunlun ini. Cih. Sebuah suara kecil terbunyi di sekitar Thomaskin. Meskipun suaranya sangat kecil, tapi masih ditangkap oleh Thomaskin. Dia tidak salah dengar, seseorang sedang mengikuti di belakangnya, dan itu bahkan merupakan seorang master yang sangat menakutkan. Suara kicauan samar ini adalah suara pedang, adalah sebuah bayangan pedang yang terbang dari kejauhan. Pergi. Thomaskin berteriak pelan, melipat kedua telapak tangannya, dan berbalik tiba-tiba, menghadap ke pedang panjang yang mendadak menusuk ke arah jantungnya dari belakang, lalu dia langsung menjepitnya. Thomaskin menjepit pedang panjang itu dengan kedua tangannya, dan melangkah mundur selangkah demi selangkah, tatapannya tampak sangat panas. Sedangkan orang di depannya adalah seorang pria paruh baya kurus dengan rambut panjang disisir, mengenakan pakaian kain goni. Rongga matanya agak cekung, tapi matanya sangat berkilau. Pergi matilah. Pau. Pria paruh baya itu mendegus dingin, tatapannya membeku, lalu dia menghunus pedangnya. Dan saat ini, Thomaskin juga mengerutkan kening dengan erat. Dia tidak menyangka pria ini akan menyerang dirinya sendiri dari belakang tubuh, master yang begitu kuat, tapi melakukan hal yang begitu memalukan, membuat orang ingin mencemooh padanya. Tetapi selama lawan bisa terbunuh, siapa akan peduli tentang ini? Apalagi dalam dunia es seperti ini, tidak ada orang Iwar yang akan tahu. Hati-hati. Cherry Sie berseru, tetapi tidak menyangka kecepatan pria paruh baya itu akan begitu cepat. Keduanya mulai pertarungan seketika. Thomaskin mundur bagaikan maju, selangkah demi selangkah, namun pria paruh baya itu malah terus mendekati dan menyerang Thomaskin. Tempat yang ditunjuk dengan pedang, aura pedang tersebar, serangkaian serangannya sama sekali tidak memberi Thomaskin kesempatan untuk bernapas. Cherry Sie memanfaatkan kesempatan lalu menyerang maju, memegang belati bayonet segitiga, dan menusuk ke pria paruh baya itu dengan tanpa ragu-ragu. Dan pada saat inilah, pertarungan antara keduanya juga dimulai secara instan. Meskipun kekuatan Cherry Sie tidak sebagus pria paruh baya itu, namun juga tidak bisa dianggap remeh.
Keduanya bekerja sama untuk menghadapi pria paruh baya. Thomas Kin menyerang dengan tenang dan tanpa ceroboh. Kedua pihak bertarung selama puluhan pukulan, namun tetap tidak bisa menentukan kemenangan. Thomas Kin menendang keluar dengan tegas, dan langsung menendang ke pedang pria paruh baya itu. Sudut mulut pria paruh baya itu terangkat dingin, tapi ekspresi terkejut di tatapannya terlihat dengan sangat jelas. Kekuatan pria muda ini memang sangat kuat, dan dilihat dari situasi sekarang, sepertinya dia telah bertemu iawannya kali ini. Pria paruh baya tidak mundur tetapi bergerak maju. Setelah dipaksa hingga mundur kembali oleh Thomas Kin, dia bergerak maju lagi, dan kecepatannya juga lebih cepat dari sebelumnya. Energi pedangnya tersebar bersama angin dan salju, terlihat sangat kuat, seperti wanita surgawi yang menaburkan bunga, penuh energi dan agung. "Kamu siapa? Kenapa menghalangi jalan kami?" Thomas Kin berteriak dengan suara yang dalam, dan memaksa pria paruh baya itu mundur dengan energi telapak tangan, kemudian matanya perlahan menyipit. Bab 1710 Partai Kongtong, Jackson C. "Aku Jackson C dari Partai Kongtong, kekuatanmu, dibandingkan dengan ayahmu, tampaknya jauh lebih buruk." Jackson C tersenyum dan berkata, berdiri dengan tegak, tatapannya redup, aura mendominasi di dalam tatapannya tampak tak terkalahkan. Dia sama sekali tidak menempatkan Thomas Kin dan Cherry Sie di matanya. "Jackson C dari Partai Kongtong, kamu adalah Jackson C yang berada di peringkat ketiga dalam Liga Harimau." Meskipun Thomas Kin tidak tahu siapa Jackson C, tetapi Cherry Sie pernah mendengarnya secara kebetulan. Jackson C dari Partai Kongtong merupakan pejuang Liga Harimau asli, dan dia adalah peringkat ketiga dalam Liga Harimau, yang sangat bergengsi di dunia persilatan, dan banyak orang takut padanya. Beardman, Geon Xiao yang berada di peringkat 8 Liga Harimau, sudah begitu tangguh hingga tingkat seperti itu. Kalau begitu bukankah Jackson C yang berada di peringkat ketiga Liga Harimau akan jauh lebih kuat darinya? Poin ini pasti tidak perlu dipertanyakan lagi, peringkat ketiga dalam Liga Harimau, seberapa kuat itu? Cherry Sie sama sekali tidak berani membayangkannya. Kekuatan dari setiap pejuang Liga Harimau adalah keberadaan yang sangat mengerikan, dan satu Beardman, Geon Xiao saja sudah membuat keluarga Jiang sangat putus asa, apalagi Jackson C yang berada di peringkat ketiga Liga Harimau ini. Selain itu, Jackson C memiliki Partai Kongtong sebagai pendukungnya. Partai Kongtong sudah memiliki sejarah ribuan tahun di negara Huaxia. Bahkan tidak kalah dari Partai Shaolin dan Partai Wudang, merupakan partai seni bela diri besar yang asli. Dan legenda dari Partai Kongtong juga sudah memiliki sejarah selama bertahun-tahun. Dalam Liga Harimau, Jackson C berada di peringkat ketiga, dan dia hampir sudah berdiri di puncak seni bela diri piramida negara Huaxia. Kekuatannya tidak diragukan lagi, orang yang begitu kuat pasti merupakan keberadaan yang seperti dewa. Tetapi yang membuat Thomas Kin tak menyangka adalah bahwa dia bisa-bisanya melakukan serangan diam-diam, yang benar-benar menjijikkan. Bagi Cherry Sie, master peringkat ketiga dari Liga Harimau yang berdiri di depannya jelas merupakan keberadaan yang tidak bisa dia tandingi. Jika tadi tanpa bantuan dari Dr. Kin, dia sudah menjadi jiwa mati yang dibunuh oleh pedangnya. Lalu Dr. Kin sebenarnya seberapa kuat? Mungkin juga tidak kalah dengan Jackson C yang berada di peringkat ketiga Liga Harimau, kan? Gambar Thomas Kin di dalam hati. Cherry Sie mendadak menjadi sedikit ibih tinggi lagi. Mengenai kata-kata Jackson C, Cherry Sie juga sangat terkejut. Mendengarkan apa yang dia katakan, jangan-jangan ayahnya Dr. Kin adalah suatu keberadaan yang lebih kuat dari Dr. Kin. Seberapa kuatnya keluarga ini? Cherry Sie tidak tahu tentang itu, tapi setidaknya Dr. Kin telah memberinya kepercayaan diri yang sangat besar. Master seperti ini sangat sulit ditemukan di negara Huaxia, tidak ada satupun dari mereka yang bukan orang sukses di antara semua orang di dunia. Dan Dr. Kin berbeda dengan Jackson C, Dr. Kin baru saja berusia 20-an,
dengan memiliki bakat dan kekuatan seperti ini, kemungkinan besar prestasi di masa depannya akan sangat luar biasa. Bukan tidak mungkin untuk memasuki Liga Naga. Apa kamu kenal ayahku? Thomaskin mengerutkan kening. Orang ini benar-benar tidak sederhana. Peringkat kegita dari Liga Harimau, kekuatan tempur seperti ini sama sekali tidak lemah. Dan kali ini tampaknya dia sudah bersiap sejak lama. Dia tahu tentang ayahnya dan bahkan ingin membunuhnya. Orang ini pasti bukan orang biasa. Bukan hanya tahu saja, aku bahkan pernah bertarung dengan ayahmu dulu. Dibandingkan ayahmu, kamu jauh lebih buruk. Sampai saat ini nama kejahatan timur masih membuatku merasa kangen. Sayang sekali aku tidak lagi memiliki lawan yang dapat membuatku begitu terpesona. Jackson Si mengangkat kepalanya dan menghela nafas, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penyesalan. Ternyata ayah adalah kejahatan timur yang legendaris. Banyak gelombang yang bergejolak di hati Thomaskin, tetapi juga karena ini, dia bahkan lebih penuh dengan kekaguman pada ayahnya. Darah Iblis Barat, Kejahatan Timur. Ini adalah dua tokoh yang sangat menakutkan di seni bela diri seluruh dunia. Saat harimau tidak berada di hutan, monyet malah menganggap diri jadi raja. Jika ayahku berada di sini, kamu mungkin tidak akan berani berbicara seperti itu lagi, kan? Thomaskin berkata dengan dingin. Sayang sekali ayahmu tidak datang, tapi aku harus mengatakan bahwa naga selalu melahirkan anak naga, dan kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Kamu telah mencapai standar pejuang Liga Harimau. Sepertinya aku tidak sia-sia datang ke sini hari ini. Jackson Si tersenyum. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.